Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Kami sudah sampaikan ancaman hukuman jika mereka masih nekat untuk berhaji tanpa tasrih. Concern kita ini ada pada perlindungan jamaah. Sudah sampai sini, udah lelah gitu, kemudian deportasi dan nggak boleh masuk lagi 10 tahun. Puncak musim haji sudah di depan mata. Pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan jemaah haji pasca temuan visa haji ilegal. Bukan hanya pada jemaah haji Indonesia, tapi masalah haji ilegal sudah menjadi masalah di berbagai negara. Berhaji dengan visa turis atau umroh bukan cerita baru. Tingginya permintaan untuk berhaji yang disambut oleh oknum penyedia layanan tanpa visa haji. Lamanya masa tunggu calon jemaah haji disebut menjadi salah satu faktor munculnya haji ilegal. Ancaman denda, deportasi hingga larangan masuk Arab Saudi diberlakukan bagi pemilik visa haji ilegal. Lalu apa dan siapa saja yang dirugikan dengan adanya haji ilegal? Inilah satu meja forum haji terganjal visa ilegal. Niat untuk tuntas menunaikan ibadah haji pupus hanya beberapa hari jelang puncak ibadah haji. Ini yang dialami setidaknya oleh 300.000 calon jemaah haji yang kedapatan tidak memiliki visa haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Keberadaan mereka di Tanah Suci untuk berhaji tidak terdaftar alias masuk kategori ilegal. Kantor berita resmi Saudi Press Agency menyebut jemaah haji ilegal ini nekat masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa turis atau visa ziarah untuk umroh dan tidak berbekal visa haji yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi. Seorang pegiat media sosial asal Indonesia adalah salah seorang yang ditahan oleh pihak keamanan kerajaan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji ilegal alias tanpa tasreh. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad mengatakan, maraknya keberangkatan haji ilegal ini salah satunya karena lamanya antrian ibadah haji di Indonesia. Tapi masalahnya ketika dia melaksanakan itu dengan cara yang dianggap melanggar aturan Saudi, nah itu kemudian itulah yang menimbulkan masalah ya. Antrian untuk berhaji itu sangat panjang. Jadi misalnya saja kalau ingin meningkatkan jumlah jamaah, artinya harus meningkatkan kuota. Deportasi puluhan calon jemaah haji asal Indonesia yang tidak memiliki visa haji sudah diketahui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sanksi tegas akan segera diberlakukan kepada travel yang nakal, menjual layanan haji dengan visa tidak resmi. Nah itulah yang kita sayangkan. Jauh-jauh hari ketika Pak Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia Pak Taufik Al-Robiah datang ke Indonesia sudah mengatakan bahwa pemerintah Saudi akan sangat serius terhadap mereka jamaah yang tidak menggunakan visa haji resmi. Dan saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Tim Was Haji DPR mendesak Kemenak dan BPIH menindak tegas pihak atau oknum yang terlibat pengadaan pelayanan haji tanpa visa haji. Pemegang visa haji, visa non-haji, itu menjadi problem buat mereka. Ya, kenapa menjadi problem buat mereka? Karena dia akan datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan, itu melebihi kapasitas yang telah ditentukan sendiri oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga misalnya kemungkinan terjadi penumpukan, crowded, transportasi, akomodasi di sana, begitu juga ya Kang ya? Akomodasi. Cerita haji ilegal ini bukan cerita baru. Meski sanksi berat sebenarnya sudah diberlakukan, yakni deportasi ke negara asal, denda Rp10.000 atau Rp43 juta dan juga larangan memasuki Arab Saudi hingga 10 tahun ke depan. Namun, ancaman sanksi seringkali tidak mampu mengalahkan keinginan masyarakat yang ingin berhaji meski melalui jalur ilegal.
Haji terganjal visa ilegal adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Mas Muhammad Yasin, Irjen Kementerian Agama 2012-2017. Malam Mas Yasin. Di sebelah kiri saya ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolah Sirat. Malam Mas Mustoli. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Zazili. Malam Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan nanti akan bergabung juga Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelum saya memulai dialog, saya juga berpindah dulu update dari perkembangan jemaah haji bersama dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama di Mekah di Arab Saudi. Yasir, bisa diupdate bagaimana perkembangan soal haji ilegal dari Tanah Suci sana, Yasir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budiman dan juga saudara. Memang ini kalau seandainya di daerah Yasir? Ada gangguan tampaknya? Oke, ke Kang Aceh. Saudara. Oke, silakan Yasir. Ya, Mas Budiman dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi titik masuk jalur pelemparan jumroh di sangat begitu dan memang. Oke, kita coba berupaya ya kembali ke Yasir. Kita ke Kang Aceh Hasan Zazili. Kang Aceh, jadi apa yang didapat oleh tim WAS DPR yang sedang berada di Tanah Suci? Oke. Iya, Ya, halo. dalam beberapa kesempatan ini ya, Dipantau terus katanya. Masyarakat itu tentang adanya beberapa warga negara Indonesia yang masuk terutama Tanah Suci Mekah pada saat menjelang musim dan mereka dipulangkan air karena mereka tidak menggunakan visa resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi sebagai haji. Kan kita tahu bahwa di dalam haji tersebut penyelenggaraan ibadah haji itu bisa diikuti oleh visa yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi berupa visa haji. Nah, visa haji ini terdiri atas dua. Pertama adalah visa yang dikeluarkan untuk haji dan haji khusus. Dan yang kedua adalah apa yang dikenal dengan visa furoda atau visa berjamaah. Nah, kedua visa ini memang merupakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, memang kita juga menemukan bahwa ada beberapa jamaah haji kita yang menggunakan di luar visa tersebut. Ada beberapa di antaranya misalnya menggunakan visa amal, visa ziarah, dan visa entry. Itu dipergunakan pada saat pelaksanaan ibadah haji, tentu itu akan dinilai yang melanggar aturan yang ada di pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Nah, kita sebetulnya memahami kenapa pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan bagi haji. Karena kita tahu bahwa kapasitas dari penyelenggaraan ibadah haji itu kan telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi yang kurang lebih 2,5 juta seluruh masyarakat muslim dunia untuk menunaikan ibadah haji. Nah, 2,5 juta tersebut ya, itu telah disiapkan tendanya, disiapkan konsumsinya, disiapkan transportasinya untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Oke. Nah, jika misalnya ada warga muslim yang menjalankan haji
di luar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu sendiri, maka itu kan akan menimbulkan pertama tentu over capacity dari kapasitas penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang kedua yang saya kira juga penting ya untuk disampaikan kepada masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini kan saya sendiri sebagai pengawas haji itu kerap kali menemukan kasus di mana jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji itu mengambil hak-hak calon jemaah haji yang memang telah membayar secara resmi kepada otoritas pemerintahan Arab Saudi. Misalnya ya, ini kami baru selesai nih melakukan rapat dengan Menteri Agama terkait dengan persiapan puncak haji untuk 3 hari ke depan. Nah, dalam beberapa kasus pada penyelenggaraan haji sebelumnya, itu ada beberapa calon jemaah haji akan melaksanakan puncak haji, ya, sebelumnya mereka menggunakan bis yang memang dipergunakan untuk calon jemaah resmi. Ya, menempati tenda-tenda yang seharusnya tenda itu dipergunakan untuk calon jemaah haji yang mendapatkan visa haji. Gitu. Nah, karena itu ya bagi masyarakat atau orang yang datang ke tanah suci dengan tidak menggunakan visa resmi dari pemerintah Arab Saudi itu berpotensi bisa pertama tentu tadi menimbulkan crowded ya karena tidak menjadi bagian dari calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Yang kedua tentu ini yang menjadi masalah, yaitu memakai ya fasilitas layanan yang seharusnya dimanfaatkan oleh calon jemaah haji yang resmi. Sudah membayar dan mereka fasilitasi oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara ibadah haji khusus. Gitu. Oke, baik Kang Aceh. Nanti kita lanjutkan. Pak Mustolih, kalau temuan dari Komnas Haji dan Umroh, apa temuan berkaitan dengan haji ilegal yang kadang marak menjadi diskusi itu? Iya Mas Budiman, kebetulan memang kita membuka kanal aduan ya. Kanal aduan terkait dengan sebetulnya fokusnya kalau haji reguler itu kan sudah ada Kang Aceh di sana dan teman-teman tim WAS, kemudian ada inspektorat. Kita sebetulnya mau menjaring terkait dengan haji furoda dan haji khusus. Dan satu lagi adalah yang disebut dengan haji non visa haji begitu ya. Nah, ada beberapa laporan yang sudah masuk, salah satunya yang tapi identitasnya belum bisa kita buka sayangnya. Ada 2 orang dari salah satu wilayah di Banten yang hari ini bersama dengan 10 temannya itu kemudian lansia ini, usianya itu di atas 50 tahun, yang kemudian sampai sekarang mereka bersembunyi di salah satu kamar di daerah Arab Saudi, yang kemudian takut keluar karena teman-temannya sudah ditangkap. Nah ini kemudian mereka butuh minta segera dikeluarkan, tapi karena kondisinya dikeluarkan dari hotel. Dikeluarkan dari hotel dan minta pulang. Minta pulang, tapi karena mereka ini kan ilegal, Mas. Mereka datang diiming-imingi oleh orang yang dianggap tokoh masyarakat, kemudian diputar dulu ke Mesir. Baru karena kan kalau langsung direct flight dari Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Madinah nggak bisa karena di sana sudah banyak polisi. Nah maka diputar model begini itu kan ke Mesir, ke negara-negara di luar Arab Saudi begitu ya. Dan biasanya patut juga ini supaya literasi masyarakat juga patut waspada ya. Ketika kemudian hajinya itu tadi yang dibilang oleh Kang Aceh itu di luar visa haji reguler, haji khusus dan haji furoda atau visa mujamalah, itu disebut memang sebagai haji ilegal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ayo haji murah tanpa antri, ini harus waspada. Nah, tapi kan pasarnya ada Mas Budiman. Karena memang semua masyarakat muslim dimanapun pasti akan ingin menyempurnakan rukun Islamnya, menyempurnakan keislamannya dengan cara berhaji. Sedangkan kuotanya kan terbatas. Oleh karena itu biasanya ciri-cirinya gampang. Satu, biasanya menggunakan kaki tangan bukan pemilik travelnya langsung. Kemudian dokumen-dokumennya tidak jelas dan bahkan untuk di kasus yang sedang kita pantau ini, mereka untuk memfoto dokumen sendiri, kemudian memfoto tour guide-nya saja, itu tidak boleh.
Tidak boleh oleh? Tidak boleh oleh yang membawa mereka terbang ke Mesir ini sampai dengan mereka di sana. Oke. Bahkan keluarganya sendiri hampir kehilangan jejak. Untungnya mereka ini masih berkomunikasi dengan handphone. Berapa banyak yang model seperti itu? Ini saya kira ini akan banyak ya dugaan saya. Tapi dan ini juga belum mendekati, apalagi ini sudah ditutup ya, Mekah dari kloter terakhir sudah selesai. Saya menduga ada cerita-cerita juga nanti haji-haji furoda yang gagal berangkat. Gagal berangkat, oke. Apakah memang problem haji ilegal ini karena problem pengawasan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali saya akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yasser Neneama. Yasser, bisa diberikan update perkembangan soal penanganan haji ilegal di Mekah? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budiman dan juga saudara, dengan bagaimana penanganan jemaah haji ilegal di Mekah, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana pengetatan yang hilang lagi. On off. dalam jarak 2-3 km penjagaan barikadenya itu bisa berlapis-lapis sehingga memang pengetatan ini dilakukan tidak hanya di area pelemparan jumroh namun hampir semua area pelaksanaan ibadah haji ini juga dilakukan pengetatan, terutama pada area pelaksanaan puncak haji yaitu di area wukuf di Arafah begitu. Nah, kami sempat melihat bagaimana penanganan di sana memang lebih ketat penjagaannya. Kami sebagai jemaah haji juga selalu dilakukan pengecekan sehingga himbauan yang selalu disampaikan kepada seluruh jemaah haji adalah jangan lupa untuk selalu menggunakan nusukan seperti ini karena tidak hanya ada para kepolisian namun juga ada nusuk inspection begitu. Nusuk inspektorat yang bertugas untuk selalu mengecek selalu random apakah kita terdata dalam visa haji ataupun visa ziarah begitu. Terkait dengan keberadaan jemaah haji yang menggunakan visa ziarah, Budiman dan juga saudara, ini saya sempat mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan mereka melalui perantara begitu. Saya hampir berusaha untuk bertemu dengan mereka dan mereka juga menyatakan bahwa saat ini mereka tengah berada di area Mekah begitu. Namun kondisinya mereka bersembunyi. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka karena banyaknya razia, banyaknya penanganan dan juga ketatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Sempat mencoba untuk mewawancarai mereka, namun mereka menyatakan mereka belum bersedia karena ketakutan mereka akan jika nantinya mereka tertangkap, gitu, terus itu nanti mereka akan dideportasi, itu yang menjadi kekhawatiran mereka. Kalau ditanya soal bagaimana keberadaan jemaah haji dengan menggunakan visa ziarah, kalau hasil obrolan saya begitu dengan beberapa penyelenggara ibadah haji, khusus maupun yang tengah berada di Mekah, ini merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang biasa, hal yang wajar, karena sebelum-sebelumnya ini kerap terjadi. Banyak tokoh-tokoh agama ataupun banyak kelompok-kelompok yang terorganisir yang memang memanfaatkan visa ziarah untuk mengakomodir jemaah haji untuk melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Dampaknya adalah tahun ini ketika ada pengetatan, mereka sudah terlanjur berada di area Mekah dengan menggunakan visa umroh, akhirnya mereka pun keteteran begitu. Ingin pulang tapi nanti takut diziarah, takut ditangkap begitu, kemudian jika ingin mengikuti area rangkaian ibadah haji, mereka pun juga punya kekhawatiran karena padatnya ataupun ketatnya penjagaan yang dilakukan di sini. Telah memberikan laporan dari Tanah Suci. Oke, Mas Yasin, ini kalau pengalaman sebagai Irjen di Kementerian Agama, ini problemnya memang pengawasan, problemnya memang apa? Sampai berulang terus terjadi hampir tiap tahun sebetulnya. Ya, problemnya di samping pengawasan juga integritas atau integriti dari personil di Kemenak sendiri secara internal. Yang pertama itu akibat dari travel penyelenggara haji itu, haji khusus,
terus kemudian travel-travel yang lain yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara haji khusus itu juga bermain dengan pengalaman yang dia lakukan bahwa itu aman-aman saja, maka itu kecenderungan pelanggaran itu akan berulang. Berulang tiap tahun. Berulang tiap tahun seperti itu dengan menggunakan visa haji, kemudian tidak menggunakan kuota haji Indonesia. Padahal dia adalah WNI. Nah, terus kemudian seakan-akan dia itu warga negara di negara lain, misalnya kasus yang terjadi di Filipina ya. Pada saat jamaah haji menggunakan kuotanya Filipina, tapi sebenarnya dia itu adalah realnya adalah masyarakat Indonesia. Tapi pada waktu diajak komunikasi oleh petugas bandara internasional yang ada di Manila, ternyata dia tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Tagalog. Nah, ketemulah di situ. Nah, kasus itu juga berulang sampai sekarang juga ada menggunakan visa haji, tapi sebenarnya bukan warga negara di suatu negara tertentu itu karena dia kan orang Indonesia paspornya. Pergilah ke sana. Nah, ini sudah diatur. Peristiwa di Manila itu muncullah itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 di pasal 17-nya itu mengatakan bahwa visa haji itu harus menggunakan kuota haji Indonesia. Dan dilarang untuk menggunakan visa haji tapi tidak menggunakan kuota haji Indonesia. Artinya misalnya kuota haji Filipina atau kuota haji Yordania atau Mesir dan lain sebagainya ini berulang. Di tahun-tahun sebelumnya ini aman. Nah, pada waktu kami di Kemenak selama 5 tahun sebagai Irjen? Ya, sebagai Irjen di situ tuh selalu membantu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji itu membantu sosialisasi khususnya adalah kepada travel-travel ini. Haji khusus dan travel biasa yang menyelenggarakan umroh. Ini poin-poin yang ada di aturan, ini harus istilahnya diikuti dengan seksama. Nah, peristiwa ini karena berulang di saat-saat sebelumnya tidak seketat sekarang ini, yaitu pihak keamanan dari Arab Saudi memeriksa orang yang mikot di Bir Ali terus kemudian ditangkap karena ditanya visanya, kemudian gelangnya tanda apa itu namanya bahwa dia itu peserta haji, ternyata dicek dengan IHAJ, elektronik haji, nah dia tidak ada. 22 yang terakhir ini, yang 20 udah pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Qatar dan pesawat Garuda Indonesia, tapi biaya sendiri. Mungkin yang diceritakan oleh Pak Mustalih, Pak Mustalih tadi adalah yang tidak mengetahui bahwa ada mekanisme seperti itu. Kalau menunggu itu pembiayaan dari pihak travel juga tidak akan dibiayai. Dilepas saja ya? Dilepas saja itu. Dan pihak Kementerian Agama tidak secara khusus menyediakan anggaran untuk sesuai APBN untuk memulangkan untuk masalah-masalah haji yang ada di sana. Di permasalahannya seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya kembali ke Aceh Hasan Sazili. Kang Aceh, ini ada satu hal ya. Tadi Pak Mustalih katakan, ada jemaah-jemaah haji yang ilegal yang sekarang ketakutan berada di hotel bersembunyi karena dia takut. Nah, kalau spesifik terhadap calon jemaah haji yang ilegal ini, gimana solusi dan temuan dari tim WAS DPR sebetulnya? Ya, saya kira secara kewarganegaraan tentu mereka ini wajib untuk dilindungi ya. Dan saya kira memang ini otoritasnya bukan lagi kewenangan dari Kementerian Agama. Karena kalau mereka misalnya diperbolehkan untuk mengikuti ibadah haji, ini akan menjadi presiden yang kurang baik. Kenapa? Karena dia dari sejak awal memang sudah tidak menggunakan visa haji. Kalau mereka untuk menjalankan ibadah haji, tentu ini sama saja dengan tidak menjalankan undang-undang. Ya. Yang kedua, saya kira memang mereka ini saya menempatkan diri sebagai korban. Sebagai korban, oke. Ya, korban dan iming-iming, ya, terutama iming-iming bisa jadi tokoh masyarakat yang merasa punya akses untuk bisa mendapatkan dan bisa menjalankan ibadah haji, ya, atau mungkin mereka adalah travel yang
memiliki akses di tanah suci, entah itu mukmin atau pihak-pihak yang menawarkan bahwa mereka bisa memberangkatkan calon jemaah haji. Nah, karena itu menurut saya ya, bagi mereka ini memang menurut saya harus harus dilindungi, tapi tentu mereka ya dipulangkan ke tanah air sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Tanggung jawab Jadi pemulangan ada di pemerintah Arab Saudi ya, Kang Aceh ya? Kenapa? Yang bertanggung jawab memulangkan dari pemerintah Saudi? Ya begini, menurut saya seharusnya memang karena ini mereka ini kan ke sana juga bayar. Iya. Ya, bayar kepada pihak yang mengiming-imingi mereka. Oke. Ya, travel maupun toko-toko yang merasa bahwa mereka punya akses. Nah, karena itu menurut saya ya, langkah pertama tentu baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, yang pemerintah Indonesia atau konsul jenderal yang ada di Arab Saudi ini bisa menelusuri siapa orang ini. Mereka ya seharusnya bisa mengembalikan uang dari jamaah yang dipintai itu, dan uangnya bisa dipergunakan untuk mereka kembali ke tanah, gitu loh. Oke, baik. Mas Mustali, gimana? Ini oke, Kang Mustali, ini kan berapa banyak sih yang ditemukan yang menjadi konstruksikan sebagai korban sebetulnya? Iya. Sampai 200 juta. Oke, silakan Mas Mustali. Ya, karena begini, kalau jumlahnya ini akan terus bergerak, Mas Bud. Jadi ini akan terus membesar begitu. Apalagi kan di awal Pak Dubes kita menyatakan bahwa ada 100.000 jamaah umroh yang belum pulang. Ini juga 100.000 jemaah umroh yang waktu itu ya, kira-kira bulan Mei begitu ya. Padahal waktu itu sudah mau closing date-nya, pintu umroh itu mau ditutup. Nah, ini akan terus bergulir saya kira. Dan nanti baru akan kelihatan betul setelah operasional haji itu berakhir. Tapi saya melihatnya nanti setelah puncak haji, setelah di Arafah, Mina, Musdalifah selesai, ini sudah mulai akan kelihatan. Artinya tadi yang kasus-kasus yang betul-betul ilegal, yang kemudian furoda gagal berangkat, ini akan muncul. Nah, disitulah kemudian yang tadi Mas Bud misalnya tanyakan, bagaimana solusinya? Tidak bisa hal ini bisa diselesaikan oleh Kementerian Agama saja. Minimal itu ada 4 kementerian yang harus memecahkan masalah ini. Satu adalah Kementerian Agama yang mengerti tentang seluk-beluk haji. Yang kedua adalah penjaga pintu masuk warga negara keluar masuk, yaitu siapa? Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikutnya adalah otoritas bandara. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan dan kemudian Angkasa Pura. Itu sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat. Oke, sekarang mereka yang sudah berada di Arab Saudi, di Saudi itu, kira-kira ini solusinya gimana? Yang di sana berarti menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Luar Negeri, Mas. Oh, Kementerian Luar Negeri harus turun tangan. Kan ada beberapa, dan saya kira kita juga perlu mengapresiasi kerajaan Arab Saudi. Apa itu? Orang-orang yang jelas-jelas tadi kata Kang Aceh itu, mereka ini kan korban. Tetapi yang perlu dikejar betul-betul adalah dipidanakan adalah IO-nya. Event organizer-nya atau orang-orang intelektual leader-nya lah kalau bahasa kita di sini. Nah, ini kan diproses di sana. Nah, ini penting, dan yang tadi dibilang Pak Yasin misalnya soal ada benang merah dengan travel resmi misalnya. Ini juga penting karena beberapa waktu lalu juga hal ini juga terjadi dan melibatkan oknum-oknum travel tertentu. Tetapi kelemahan sistem di Kementerian Agama, betul tadi kata Pak Yasin, ketika kemudian ada oknum travel kemudian melakukan pelanggaran, itu sekedar kemudian dibubarkan atau dibekukan. Setelah itu kan mereka bisa bikin travel baru. Nah, harusnya saya kira ke depan blacklist orangnya. Artinya ketika misalnya mereka tidak ada satu orang yang terlibat, ini kemudian melakukan pelanggaran seperti itu, mereka dilarang untuk terlibat apapun terkait dengan dunia pertravelan, dunia haji dan umroh. Oke, baik. Jadi memang ada problem yang haji ilegal, tapi bagaimana ke depan agar manajemen haji ini bisa lebih baik? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
saya tidak yakin kalau jemaah non haji itu visanya akan bergabung dengan yang kuota visa haji resmi atau legal, karena mereka sudah terlambat saat ini. Kalaupun ada tasre untuk bisa masuk Arafah dan segala macam, pasti bukan di areal yang memang sudah ditempati oleh jemaah yang ada. Karena apa? Karena biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau memang kita Asia atau Indonesia, itu datang juga orang Indonesia yang bervisa non haji, itu ditaruhnya di maktab orang Indonesia juga, ya contohnya di haji reguler. Dan tentunya tahun lalu pihak pemerintah kita selaku pengelola haji reguler kita nggak siap mengusir jemaah karena orang Indonesia juga. Nah, tahun ini kemungkinan sudah akan diusir dan dikenakan sanksi. Oke, setelah tanggapan dari Arab Saudi, kita juga sudah mengundang Menko PMK Muhadjir Effendi, tapi yang bersangkutan belum bisa hadir dan belum bisa terhubung. Mas Yasin, kalau ke depan sebetulnya mengenai antrian jemaah haji yang begitu panjang, kira-kira solusi ke depan agar haji-haji ilegal ini tidak terjadi, bagaimana sebetulnya? Ya, sebenarnya itu kan kuota itu kan 1% dari total populasi di suatu negara. Ada yang negara percepatan atau pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat dari negara-negara lain. Itu memang harus dibicarakan adalah dengan negara-negara ya Arab Saudi dengan negara-negara yang memberangkatkan jamaah haji. Perlu direvisi itu seperti itu. Atau mungkin juga untuk meminta kepada kuota haji yang selalu tidak terpenuhi dalam penyelenggaraannya tahun per tahunnya. Misalnya di sekitar kita ada di Filipina, ada di Myanmar, ada di misalnya negara-negara yang lain seperti Yordan, di Mesir itu juga begitu. Mesir itu juga banyak orang Indonesia yang melalui Mesir, yaitu visanya visa haji, tapi tidak menggunakan kuota haji Indonesia, padahal dia bangsa Indonesia. Nah, ini ada yang dari Yordan, ada yang dari Mesir, ada yang dari Filipina, ada yang dari Myanmar, ada yang dari negara-negara tangga kita seperti Thailand apa itu. Nah, akhirnya ya kuota itu tidak bisa dipakai oleh negara-negara yang jumlah penduduknya besar dan tingkat percepatan pertumbuhan penduduknya seperti Indonesia yang sangat besar ini. Birth of rate-nya itu kan kita lebih dari 1% gitu. Jadi pertambahan penduduk banyak sekali dan antriannya di Indonesia itu 17 tahun sampai 46 tahun. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh travel nakal itu berhasil. Nah misalnya kalau 100.000 tadi yang disampaikan oleh Pak Mustalih tadi, memang ada itu. Jadi mereka umroh, tapi tidak kembali, lekas kembali, apalagi visanya itu kan berlakunya panjang tuh 3 bulan. Sehingga stay di sana sampai musim haji itu tiba dan dia ikut masuk ke rombongan Indonesia dan bahkan itu berjubel-jubel di tenda Indonesia dan akhirnya juga timbul transaksi antara petugas-petugas yang mengatur tenda itu, walaupun tenda itu sebenarnya asalnya diatur oleh muasasa. Ini untuk kuota haji di Indonesia beberapa tenda begitu. Nah, karena ada kedatangan yang ilegal itu, nah, mau tidak mau kan ada sifat kemanusiaan mereka diberi tempat, akhirnya berjubel di situ. Tapi Mas Yasin, apakah kalau lihat undang-undang itu kan memang ada batasan soal haji khusus ya? Apakah memang kuotanya itu kemudian diambil juga oleh haji khusus sehingga mungkin haji yang reguler itu kemudian berkurang sebetulnya? Sebenarnya total kuota itu gelondongan dari Arab Saudi yang membagi itu ya dari Kementerian Agama. Jadi persentasenya ya memang sangat tergantung pada situasi tentunya ya. Jadi pengaturannya yang memang diutamakan adalah jamaah reguler itu. Tapi faktanya? Ya faktanya ya ada yang ilegal itu yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang sekarang itu harus masuk kepada haji khusus. Misalnya furoda atau mujamalah itu, tapi kan tidak dilaksanakan oleh penyelenggaranya. Undangan dari Arab itu sebenarnya juga tidak banyak, dan ini ada katakanlah ya dugaannya ada beberapa orang yang akan menambah jumlah ya penyelenggaraan jumlah yang ikut di visa itu ya visa multiple entry itu.
yang ziarah ya istilahnya itu. Nah, sehingga penyelenggaranya itu dua, yaitu memang visa haji Indonesia dan visa mujamalah atau visa muter entry yang dikeluarkan sebagai undangan tamu dari Arab Saudi. Itu legalnya seperti itu. Oke, baik, kembali. Ya. Kembali ke Kang Aceh. Kang Aceh dari DPR, hasil temuan dari tim UAS DPR ini gimana? Apakah memang ada juga problem bahwa haji-haji khusus itu memang membengkak lebih besar sehingga mengurangi jatah dari haji-haji reguler? Iya, di dalam undang-undang haji jelas sekali disebutkan bahwa untuk haji reguler itu mendapatkan porsi yang besar, yaitu sebesar 92%, dan haji khusus itu sebesar 8%. 8%. Nah, berarti jika demikian maka seharusnya memang kebijakan ini kita ambil dalam rangka memperkecil porsi bagi daftar tunggu lama bagi haji reguler. Karena dalam beberapa tempat misalnya di Jawa Barat dan bahkan daftar tunggunya itu mencapai 48 tahun. Maka memang kami mendorong supaya melalui undang-undang yang ada kita berikan porsi terbesar 90%. Nah, kemarin ada tambahan sebesar 20.000. Nah, DPR meminta kepada Kementerian Agama karena proses pembahasan penetapan tambahan tersebut pada saat sebelum ditetapkan biaya haji dan Kepres, kami tetap mengacu kepada undang-undang itu bahwa bagi jamaah reguler itu 90%, 92% dan untuk jamaah khusus atau haji itu 8%. Tapi pemerintah, Kementerian Agama ternyata mempergunakan kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000. Oh. Itu kami pun juga sebetulnya keberatan. Karena kami yakin betul bahwa tujuan dari dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Raja Arab Saudi sehingga kita mendapatkan 20.000 itu tujuannya adalah untuk memperpendek, ya, mengurangi panjang terutama pada haji reguler itu. Gitu. Nah, karena itu memang kami akan evaluasi kepada Kementerian Agama soal kebijakan adanya tambahan kuota haji 20.000 itu yang dibagi secara 50% gitu ya. Itu jadi bahan perdebatan di Komisi 8. Karena Kepresnya sendiri yang tentang tambahan itu kita mengacu kepada undang-undang. Oke, baik Kang Aceh. Nanti akan temuan. Oke, Pak Abu Saleh, ini kan ada tambahan 20.000 kuota tambahan. Apakah juga kepersiapan sesuai dengan laporan yang diterima oleh Komnas Haji? Apakah persiapan di sana soal perkemahan dan lain tenda sudah cukup siap juga? Ya. Jadi memang ini juga ada plus minusnya Mas Budiman. Apa itu? Ketika kita kan punya keluhan terkait dengan lama antrian. Tetapi kemudian di satu sisi ada 2 tahun belakangan itu kan tahun lalu kan 10.000, tahun sekarang 20.000. Ini juga punya imbas terhadap beberapa faktor. Pertama adalah harus nambah petugas, harus nambah anggaran. Dan terutama pengangkut jamaah haji kayak Garuda itu juga harus sewa pesawat juga. Dan kemarin ada beberapa insiden terkait dengan persiapan penerbangan. Gitu ya. Kalau sudah penerbangannya sudah tidak berhasil atau delay saja 1 jam, kacau jadwal. Itu kacau. Misalnya pemondokannya, kemudian penyediaan cateringnya nggak dimakan dan seterusnya. Nah oleh karena itu sesungguhnya terkait dengan saya melihatnya tadi apa yang disampaikan Kang Aceh ketika Kementerian Agama membagi 50-50 ya. Harusnya kan kalau rumusan memang kalau rumusan kuota resmi itu kan 92 itu reguler, 8% itu haji khusus. Nah, saya menduga begini, yang saya terima informasinya adalah karena ini butuh persiapan yang tidak mudah untuk menyiapkan hal-hal pemondokan, yang catering 20.000. Yang 20.000 itu. Sehingga kalau beban ini kemudian ditimpakan kepada jamaah haji reguler, ini persiapan Kementerian Agama juga cukup lumayan begitu ya. Nah, oleh karena itu dan bahkan saya lupa Kang Aceh ini di pasal berapa itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga memang ketika ada tambahan kuota itu ada diskresi dari Kementerian Agama. Hanya
catatan saya adalah yang pembagian 20.000 ini harusnya diatur oleh peraturan menteri. Tetapi yang sekarang itu cuma diterbitkan keputusan Menteri Agama. Ini barangkali masalah administratif saja. Tetapi apapun itu saya kira ketika kemudian terjadi pembagian menjadi harusnya 92 dan 8% menjadi 50-50%, saya kira ini akan menjadi tantangan bagaimana persiapan pada tahun haji ini nanti endingnya seperti apa, Mas Budiman. Nah tentu pemerintahan ke depan juga penting juga, tantangannya adalah bagaimana kemudian apakah kuota tambahan 20.000 itu bisa dinaikkan. Oke, baik. Memang banyak problem dalam pelaksanaan haji ini, tapi bagaimana ke depan, apakah perlu ada badan khusus yang mengelola soal haji setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Wakil Ketua Komisi 8 Timbas Haji DPR, Kang Aceh Hasan Sazili. Kang, sekarang ada wacana untuk membenahi ke depan pelaksanaan haji adalah pembentukan semacam badan atau kementerian khusus haji. Gimana Kang Aceh merespon wacana itu? Ya, sebetulnya kalau kita bisa memaksimalkan dirjen khusus terkait dengan ini, saya kira bisa lebih optimal lah ya. Tapi memang soal penyelenggaraannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. Nah, haji itu bukan soal manasiknya, tetapi ini juga soal bagaimana perhubungannya, transportasi udaranya, hubungan diplomatiknya dengan pemerintah Arab Saudi, ya. Nah, jadi menurut saya kalau kita bisa mengoptimalkan dirjen khusus terkait dengan haji ini, saya kira kita bisa lebih maksimal. Nah, karena memang di beberapa negara haji memang ditangani oleh satu kementerian khusus, tapi mereka tidak ada kementerian agamanya, gitu. Jadi saya kira harus dilihat juga kalau misalnya di negara-negara lain ada badan haji khusus, ya, tapi mereka tidak memiliki urusan kementerian agama. Biasanya memang kementerian haji itu disatukan dengan kementerian al-hajj, syu'unid diniyah, wal awqaf, wa zakat. Nah biasanya di dalam negara-negara lain seperti begitu. Tapi sekarang haji sendiri penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sementara pengelolaan keuangan hajinya itu kita sudah punya badan khusus, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi menurut saya tinggal kita optimalkan aja yang sudah ada kinerja Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini, ya, agar lebih maksimal. Kenapa? Karena kan sebetulnya penyelenggaraan haji itu 3 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya. Nah di luar itu adalah persiapan yang cukup. Ya, dan ingat bahwa untuk tahun ini penyelenggaraan haji ini penetapan biayanya jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita pada bulan November, ya, biaya haji sudah ditetapkan. Maka sudah seharusnya persiapan hajinya bisa lebih lama. Nah pada tahun sebelumnya, ya, penetapan haji bulan Februari, sementara penyelenggaraan haji bulan Juni, agak mepet gitu ya. Nah untuk tahun ini jauh lebih lama. Nah saya ingin mengatakan saja ya bahwa ya bagus-bagus saja wacana soal badan khusus terkait dengan haji. Tapi kita harus melihat bahwa di beberapa negara ya terkait dengan urusan haji ini, memang biasanya di negara tersebut tidak ada Kementerian Agama. Oke, baik Kang Aceh. Mas Mustoleh, jadi kalau terhadap wacana pembentukan badan khusus haji atau malah Kementerian Haji, kalau menurut pandangan Mas Mustoleh sebagai Ketua Komnas Haji dan Umroh seperti apa sih sebenarnya? Atau cukup dengan perbaikan penyelenggaraan? Memang begini,
ada semacam dalam beberapa isu, Mas Budiman, memang antara Kementerian Agama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji ini di beberapa titik itu terjadi disharmoni. Disharmoni dalam arti begini. Misalnya mau menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu dasarnya kan Kang Aceh di Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Apa landasan hukumnya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. BPKH tidak perlu diikutkan dalam undang-undang itu. Tetapi di sisi lain kemudian BPKH kan punya payung hukum juga. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi di undang-undang ini mereka diberikan wewenang mengelola, menginvestasikan uangnya. Tapi untuk urusan biaya hajinya berapa? Bukan urusan mereka. Sehingga ada kesan bisik-bisik dari kalangan sana itu mengatakan bahwa kita seperti kasir gitu ya. Nah tetapi persoalan ini apakah mesti harus solusinya mendirikan satu kementerian haji? Tidak juga. Tidak juga. Saya setuju dengan tadi Kang Aceh. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kalau ada disharmoni maka perlu ada harmonisasi regulasi. Dan ini kan juru raciknya adalah Kang Aceh dan teman-teman di DPR. Jadi tidak kemudian kalau misalnya kita bikin kementerian lagi, bikin lembaga lagi, akan butuh berapa lama lagi untuk menjadikan lembaga itu firm. Belum lagi inefisiensi anggaran, inefisiensi SDM. Belum lagi kemudian masalah koordinasi. Dan yang terpenting adalah, yang saya khawatirkan adalah justru semakin ada badan-badan baru, itu malah birokrasinya tambah rumit. Koordinasinya lebih sulit, Mas Budiman. Maka saya kira saya belum menemukan urgensi daripada pembentukan kementerian tersendiri terkait haji. Mas Yasin? Ya kalau saya berbeda. Kalau badan publik yang profesional, pegawainya bukan ASN, rekrutmennya adalah secara merit system, maka kita mendapatkan personel-personel yang profesional. Sedangkan Kementerian Agama tetap ada, bukan berarti Kementerian Agamanya menjadi tidak ada. Justru itu yang bagus, dia sebagai regulator murni dan dia pengawas atas pelaksanaan penyelenggaraan haji yang dikelola oleh badan publik seperti BPKH tadi. Jadi profesional itu profesional. Itu loh, kalau masalah yang lain-lain itu bisa diatur, artinya bisa diatasi secara kelembagaan, yaitu interdepartemental, bekerja sama secara kengkaran dan simultan, itu bisa melengkapi. Jadi tidak bisa kalau misalnya itu seperti yang sekarang ini akan permasalahannya seperti ini, yaitu permasalahannya itu tidak bisa secara tegas, misalnya untuk memecat mereka yang nakal saja untuk travel itu kan tidak bisa. Memecat itu artinya. Tidak bisanya kenapa ya? Ya artinya kan yang tadi saya singgung itu secara informal dengan Pak Mustalih tadi, badannya dibubarkan blacklist. Kami menyarankan atas dasar audit dari Ijen waktu saat itu, ini blacklist nama itu, di blacklist oleh Kemenang. Begitu dia memunculkan organisasi baru, PT yang baru, orangnya ya orang-orang itu. Blacklist itu ya termasuk orangnya. Jadi jangan sampai hanya lembaganya saja. Misalnya seperti itu. Ya kalau itu badan itu bisa lebih tegas gitu loh. Tidak ada misalnya apabila ada transaksional uang nyogok sehingga dia berdiri lagi dengan orang yang sudah pernah mendapatkan blacklist, maka dia akan ditegur atau menjadi ranah hukum untuk menangani kasus yang semacam itu. Baik. Jadi, Mas Yasin. Clear, gitu. Mas Mustalih dan Kang Aceh, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Semua pihak perlu memikirkan agar pelaksanaan haji terus membaik dari waktu ke waktu. Para jemaah haji bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk dan tenang. Adanya problem jemaah haji dengan visa tak sesuai bisa menimbulkan ganjalan. Ke depan, masalah ini perlu dipikirkan penanganannya agar tidak terus-menerus berulang. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.